Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita telah memasuki minggu kelima di bulan Mei. Hari ini kita juga akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya percaya dimanapun Anda berada, Roh Kudus akan tercurah di tempat Anda. Hadirat Tuhan akan ada di tempat Anda dan Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah Anda saudara. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Pagi ini kami mau beribadah, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kau juga Tuhan dan Raja yang menguduskan setiap kehidupan kami. Bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus juga memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan menaikkan pujian kita, anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan.
Kau telah naik ke surga. Terima kasih Tuhan, dan Kau menjanjikan Roh Kudus-Mu untuk tercurah buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Mari jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari lawat setiap umat-Mu. Mari lawat setiap gereja-Mu ya Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang manis yang kami cintai. Berkuasalah di tempat ini. Berkuasalah di tempat anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, memulakan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, mengubahkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganku, diam di hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu, rindu selalu
hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan, diam di hadirat-Mu, agar Kau nyatakan kerinduan-Mu buat setiap kami, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari Roh Kudus jamah umat-Mu, dimanapun mereka berada, jamah mereka. Terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan dan Allah Roh Kudus yang kami kasih. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi, Kau kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan dari hamba-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Kuduskan kehidupannya dan kuduskan kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan mengenai Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas dengan tema kobar dengan kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita baca dulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Saya akan bacakan untuk saudara. Ceritakan sesuatu yang imam-imam kepala dan tuan mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu kita lanjut di ayat 32 sampai 37. Di sini menceritakan cara hidup jemaat di masa itu. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada orang pun yang berkekurangan di antara mereka, semua orang mempunyai menjualnya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang oleh rasul-rasul Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baik, di sini kita akan bahas mengenai 3 manfaat pencurahan Roh Kudus. Tadi di awal saya mengatakan berkobar dalam Roh Kudus. Nah, yang pertama kita mau berkobar dalam doa. Seperti tadi di ayat 23 sampai 30, dua perikopnya pun sudah doa jemaat. Bahwa kita berkobar dalam doa itu adalah nafas kehidupan setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Kenapa? Doa itu adalah komunikasi, cara komunikasi kita sebagai manusia dengan pencipta, Allah. Ketika berdoa, kadang kita tidak tahu apakah doa kita ini sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan, atau apakah doa ini hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, Roh Kudus menguat setiap kita, menolong kita berdoa kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Roma 8 ayat 26, di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita berdoa, kita minta pimpinan dulu, sehingga Roh juga akan menuntun kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bahkan Roh juga membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan apa yang tidak kita ucapkan sekalipun, Roh lebih tahu apa yang terjadi, apa yang kita butuhkan. Berkobar dalam doa. Poin kedua, kobar dalam kuasa. Di ayat 31 tadi dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 31 ini membahas tentang kuasa dari Roh Kudus. Tentunya ketika setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada kuasa dari yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman Allah seperti di ayat 31 tadi. Ada kuasa yang menggoyang tempat mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Seperti di Kisah Para Rasul 1, tapi kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan sampai ujung bumi. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjalankan setiap amanat agung kita tentunya. Untuk manfaat pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yaitu berkobar dalam kemurahan. Di ayat 34 sampai 37 tadi dikatakan dalam perikop cara hidup jemaat. Di sana jemaat menganggap segala sesuatu yang mereka miliki bukan milik mereka sendiri. Adapun kumpul percaya mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di ayat 33 juga dikatakan, di situ mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lalu juga dikatakan di ayat 34-35, mereka membawa penjualan tanah atau rumah mereka
kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap yang setiap orang yang memerlukan sesuai dengan masing. Jadi, cara hidup jemaat di kala itu tidak ada yang egois. Semua punya mereka ada belas kasihan Tuhan ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Sama juga dengan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan punya belas kasihan, kita akan punya kemurahan hati untuk saling membantu. Tidak egois semerta-merta ini milik saya, untuk kepentingan saya, tapi kita juga akan memperdulikan setiap sesama kita, mementingkan orang lain. Di Kisah Rasul 4 ayat 32-37 dikatakan di situ bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagikan ke setiap orang keperluannya. Justru mereka dalam keadaan bukan berlimpah-limpah, tapi mereka bisa memberi karena ada kemurahan Tuhan yang mereka rasakan, sehingga hidup mereka juga walaupun memberi apa yang mereka punya, mereka tidak berkekurangan. Seperti di Efesus 4 ayat 2 juga dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sama halnya dengan keadaan kita saat ini, mungkin rasanya sulit untuk memberi orang lain, mungkin rasanya sulit untuk membantu orang lain, toh dalam keadaan susah juga, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada kuasanya yang memimpin kita, jangan khawatir untuk kita untuk terus berdoa, untuk terus berkobar dalam kuasanya, untuk berkobar dalam kemurahannya, untuk saling membantu sesama kita, saling menolong. Kita tidak akan pernah berkekurangan karena kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidup kita. Saya akan mengulang kembali bahwa hari ini kita belajar mengenai pencurahan Roh Kudus, di mana kita berkobar dengan kuasanya, kuasa Roh Kudus tentunya dengan 3 manfaat, yaitu berkobar dalam doa. Kita harus menjaga hubungan komunikasi kita, persekutuan kita dengan Allah melalui doa tentunya, lalu juga berkobar dengan kuasanya karena ada Roh Kudus. Ada kuasa juga dari setiap doa yang kita naikkan. Lalu juga berkobar dalam kemurahan. Karena Allah yang terlebih dahulu murah hati kepada kita, maka kita juga harus murah hati kepada sesama kita. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Biar kiranya kami menjaga, kami tetap pegang Tuhan, api itu, api dari Roh Kudus, biar terus berkobar dalam kehidupan kami, biar kehidupan doa kami terus berkobar, kami juga boleh berkobar dalam kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berani memberitakan setiap firman-Mu lewat setiap pikiran, tindakan, perbuatan kami terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap sesama kami. Kami juga boleh berkobar dalam kemurahan. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau seperti Engkau yang murah hati. Kami mau menolong sesama kami, karena kami tahu Tuhan, itulah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, biar kiranya kami boleh tetap ada dalam penyertaan-Mu. Sadarkan kami Tuhan untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita minta berkat kepada Bapa, kita angkat hati kita dan juga kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bakul adonanmu, kiranya Tuhan memberkati buah kandunganmu, kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya.
biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan juga persetujuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin.